Saran saya Polri ambil alih jadi wasit dalam masalah ini. Karena wasitnya pada level akademik ya. Kalau wasitnya di bidang hukum ya harus masuk pengadilan. Kami sih seneng-seneng aja kalau masuk pengadilan. Artinya hakimnya akan memerintahkan ambil tes DNA segala macam, forensik gitu. Jadi polisi menyelenggarakan seminar di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Udah yang terlibat masalah ini kuras habis-habisan ilmunya. Karena Presiden Joko Widodo itu adalah satu-satunya presiden pasca reformasi yang aparatnya dibiarkan menginvasi wilayah kebebasan akademik yang menjadi otonomi kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan Dr. Sugeng ya terkait dengan batalnya acara seminar ilmiah di kampus UIN Wadisongo Semarang ya. Nah, ada hal menarik yang disampaikan oleh Dr. Sugeng ya. Ini sekaligus mungkin sebagai jalan keluar ya dari polemik nasab ini yang tidak kunjung henti, dan nanti Pak Sugeng akan eh, menyampaikan kritisi ya terhadap Pak Polri dan sekaligus masukan. Kira-kira kalau memang dibatalkan acara ini, mungkin ada solusi yang lebih baik ya yang disampaikan oleh Dr. Sugeng. Lebih tepatnya polisi mengambil alih acara ini. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi kawan-kawan, selamat berakhir pekan. Semoga keluarga semua sehat, bahagia, anak-anak sehat, lincah, bahagia. Kita akan lihatnya yang mungkin punya anak kecil itu berlarian itu lihatnya kan menyenangkan gitu ya. Ya di sela waktu weekend teman-teman sekalian saya ingin berkomentar tentang sikap Polri akhir-akhir ini gitu ya. Terutama berkaitan dengan gagalnya penyelenggaraan seminar di UIN Wali Songo Semarang. Bagaimanapun ini adalah invasi wilayah ya. Bukan wilayahnya Polri untuk menggagalkan, mencegah seminar ilmiah. Presiden buruk ke depan itu. Jadi Jenderal Listio adalah satu-satunya Kapolri yang menghentikan seminar ilmiah. Dan konsekuensinya ya Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya presiden pasca reformasi yang menghentikan seminar ilmiah di kampus. Itu akan dicatat sejarah seperti itu. Kalau sampai pelantikan presiden tidak ada koreksi. Kalau koreksinya dilakukan oleh Presiden Prabowo, ya Presiden Prabowo yang akan mendapat apresiasi sebagai presiden yang demokratis itu. Bagaimanapun demokrasi itu butuh tiang penyangga. Penyangganya adalah pers yang bebas dan lingkungan akademik yang bebas itu. Karena dengan lingkungan akademis yang bebas itu akan akan memasok input yang objektif pada pemerintah, baik itu masukan yang sifatnya membangun maupun kritik yang juga membangun. Dalam hal ini Polri sudah melanggar otonomi kampus. Kalau alasannya akan ada gesekan, sampai hari ini saya tidak melihat metriknya apa gitu ya. Apalagi yang dibatalkan cuma di Semarang. Artinya perusuhnya ada di Semarang. Di Jakarta aman-aman aja. Padahal demo itu lebih sering di Jakarta. Jadi kalau ngamanin demo sanggup selama ini, tapi ngamankan seminar malah nggak sanggup. Polri yang dibiayai pajak rakyat ternyata sanggup ngamankan demo seperti 212 dulu yang jutaan orang. Seminar yang paling yang minat tuh kan akademisi aja itu. Kenapa nggak sanggup gitu ya.
Dan ini saran saya ke Polri ya, sebagai tanggung jawab. Kecuali kalau nggak mau bertanggung jawab lain cerita. Polri lah yang mengambil alih seminar itu. Secara akademik bisa. Kenapa? Polri punya lembaga akademik. Ada dua. Akademi Kepolisian, posisinya di Semarang juga, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. PTIK bahkan bisa mengcover semua aspek akademik dari diskursus nasab ini. Dari sejarah, filologi, bahkan sampai biologi. Kenapa? Bareskrim itu punya lab tercanggih di Indonesia. Selain di BRIN itu ada di Bareskrim sana. Jadi andaikan misalnya ada seminar yang dilaksanakan di PTIK itu dengan mengundang misalnya ahli dari BRIN, dari UI gitu kan, sebagai apa ya, boleh sebagai moderator lah dari pihak yang berseberangan. Saya kan nggak ada yang berani berbohong itu, atau berani cherry picking melakukan pembenaran itu, karena terkait dengan kredibilitas akademik. Jadi untuk Polri untuk memperbaiki situasi dan menebus dosa tanda kutip gitu ya, ya sebaiknya sekarang ambil alih aja jadi penyelenggara seminarnya. Jadi seminar diadakan di PTIK, kan itu lingkungan akademis, libatkan ya yang berseberangan disuruh diajak bicara, ditanding lah. Dan ada pendapat ketiga dari ahli. Untuk biologi ahli dari Bareskrim banyak lah, walaupun saya nggak tahu apakah sampai level doktoral ada atau enggak. Tapi kalau dari sisi genetika, lab Bareskrim itu pasti canggih-canggih itu ahlinya. Ya bisa didatangkan dari UI, dari IPB. Genetika itu kan empirik. Jadi aturan-aturan genetis itu berlaku untuk semua makhluk. Kalau dalam pikiran Mukibin kan yang ngerti dokter manusia toh, ya enggak lah. Semua yang belajar biologi tahu kalau biologi itu empirik. Demikian juga ya kalau ilmu sejarah juga ada empirismenya sendiri. Demikian juga ilmu filologi gitu. Kan prosedur atau protokol ilmiahnya tuh rata-rata sudah dibakukan. Kalau dalam biologi misalnya, kita next generation sequencing, kalau Anda lihat brosur penjualannya kan tulis untuk genom kecil misalnya bakteri, untuk genom sedang ini, untuk genom besar seperti ini. Genom terbesar kita kan dari tumbuhan malah 100, kalau nggak salah 146 miliar base pair. Jadi genom manusia itu malah kelihatan kecil kalau kayak gitu. Jadi itu saja sih pendapat saya. Jenderal Listio akan tetap diingat dalam sejarah sebagai satu-satunya Kapolri yang membatalkan seminar. Saya rasa itu di luar wewenang Polri, apalagi entah bagaimana ceritanya dari Mabes langsung turun melewati Polda dan Polres, itu kan rantai komando Polri ya jadi aneh gitu ya. Kecuali keadaannya darurat, ini enggak darurat sipil saja tidak loh. Kok seakan-akan darurat. Jadi keputusan menginvasi wilayah kampus ini objektivitasnya itu sepertinya meragukan, metriknya nggak dijelaskan. Kita tuh negara demokrasi dan satu ingat, Polri itu institusi sipil loh, walaupun punya undang-undang sendiri. Secara generik itu polisi itu adalah aparat sipil yang dipersenjatai negara karena tugasnya menjaga keamanan. Jadi tetap dalam aparat Polri itu aparat sipil masih. Makanya di luar negeri
kepolisian tuh kebanyakan di bawah Departemen Dalam Negeri. Seperti misal di Amerika ya, kalau di distrik itu kan sheriff di bawah wali kota. Kalau kota besar seperti New York Police Department di bawah ya wali kota New York. Cuma kalau kota besar, kepala kepolisiannya pangkatnya komisaris. Nah itu di India pun begitu kan. Jadi Polri setara Panglima TNI itu menurut saya aneh itu. Karena institusinya institusi sipil yang kalau seperti di Amerika atau di India itu kan yang skala nasional itu hanya semacam FBI itu, Federal Bureau of Investigation, itu yang skala nasional, nationwide. Jadi semoga ini yang terakhir saja dari Polri menginvasi otonomi kampus. Indonesia nggak akan maju kalau kampusnya diacak-acak. Kecuali kalau kita memilih tidak demokratik seperti di Cina. Tapi di Cina walaupun memilih tidak demokratik, kehidupan kampusnya di direct, dipimpin oleh pemimpin besarnya, apa saja pengembangannya, biaya risetnya sangat besar gitu ya. Profesor-profesornya makmur, penelitinya makmur, itu bisa tetap maju. Di Indonesia ini peneliti itu yang harus S3 itu tunjangannya cuma 1/4 pegawai pajak itu yang lulusan D3. Jangan kinerjanya itu cuma 1/4 mereka gitu ya. Itu aja saran saya, Polri ambil alih jadi wasit dalam masalah ini. Karena wasitnya pada level akademik ya. Kalau wasitnya di bidang hukum ya harus masuk pengadilan. Kami sih seneng-seneng aja kalau masuk pengadilan. Artinya hakimnya akan memerintahkan ambil tes DNA segala macam, forensik gitu. Jadi polisi menyelenggarakan seminar di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Udah yang terlibat masalah ini kuras habis-habisan ilmunya. Kita diskusikan apakah ilmu nasab itu bisa dikatakan ilmu menurut standar modern, itu pertama. Kedua, apakah nasab Pahlawi itu bisa dipertanggungjawabkan secara historis? Tentu aja kajiannya eksplorasi literatur dan filologi. Kemudian yang ketiga, tentu saja apakah nasabnya valid secara biologi. Dan ini udah pengetahuan umum lah di antara biolog bahwa untuk dari DNA yang sifatnya haploid itu bisa dipakai untuk melacak genealogi panjang sampai the first common ancestor gitu ya. Atau ya the last common ancestor, tapi seluruh populasi di dunia ini. Itu menyenangkan kalau lihat Polri justru terlibat aktif dalam acara akademik daripada aktif di acara baku hantam seperti demo kita itu kan banyak masih ya violence itu masuk lah gitu. Misalnya daripada adik-adik mahasiswa demo di jalanan, difasilitasi aja seminar di kampus Polri, entah PTIK atau di kampus-kampus. Sepertinya lebih menyenangkan begitu. Jadi itu saja saran saya. Polri mengambil alih diskusi akademik tentang nasab Pahlawi ini di kampus milik Polri, entah akademi kepolisian, entah perguruan tinggi ilmu kepolisian. Yang paling cocok perguruan tinggi ilmu kepolisian sepertinya. Bisa juga di Lemhanas kalau mau. Tapi nggak tahu kalau ke Lemhanas kan mungkin prosedurnya jadi agak rumit ya.
kalaupun diselenggarakan itu sebaiknya sebelum pergantian presiden, karena ini akan jadi den, akan jadi semacam noda baik bagi Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri, mungkin Kapolri yang masa jabatannya paling panjang di era Presiden Joko Widodo, dan bagi Presiden Joko Widodo sendiri, karena Presiden Joko Widodo itu adalah satu-satunya presiden pasca reformasi yang aparatnya dibiarkan menginvasi wilayah kebebasan akademik yang menjadi otonomi kampus. Saya rasa saya sudah cukup ngalor ngidul, gitu aja teman-teman. Selamat menikmati akhir pekan. Sekali lagi kita berdoa agar Presiden Prabowo nanti akan menjadi salah satu presiden terbaik Indonesia, karena laporan dalam peralihan administrasi ini menurut saya cukup gelap. Hampir 10 juta orang dari kelas menengah turun jadi miskin, kemudian adik-adik kita kekurangan lapangan kerja, BKKBN juga menunjukkan angka penurunan kelahiran. Jadi adik-adik kita tuh udah mulai sadar ya bahwa masa depan tuh nggak cerah-cerah amat gitu loh kalau dengan situasi sekarang. Ya kedepannya kalau populasi menyusut, otomatis membayar pajak juga menyusut. Itu kalau untuk tahap sekarang, Indonesia Emas di 2045 tuh meragukan. Indeks persepsi korupsi kan 10 tahun terakhir ini juga seperti jalan di tempat gitu. Jadi kita doakan dan kita dukung Presiden Prabowo sebagai, insya Allah akan menjadi salah satu presiden terbaik kita, mengembalikan track pembangunan Indonesia untuk Indonesia Emas 2045, memberi optimisme adik-adik kita untuk belajar, dan membawa Indonesia, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tangguh, tanggon, berani bersaing dengan bangsa lain dengan identitas Indonesianya, bukan copycat bangsa lain seperti selama ini gitu ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng ya terkait dengan solusi yang paling tepat bagaimana menyikapi batalnya daripada seminar di UIN Wali Songo ya, saudara sekalian. Ada hal yang menarik yang Dr. Sugeng sampaikan. Ada dua solusi penting ya yang terkait dengan polisi atau Kapolri tiba-tiba membatalkan daripada acara di mana acara ini merupakan yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak terkait dengan bagaimana solusi daripada kajian nasab yang tidak kunjung berhenti ya, saudara sekalian. Dan acara seminar yang diadakan oleh UIN Wali Songo Semarang itu merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu baik dari kubu Robito Halawiyah, para muhibbin, maupun dari kubu Kiai Haji Umaruddin dan para kawan-kawan ya. Nah, ada satu hal yang disampaikan oleh Dr. Sugeng terkait dengan bagaimana solusi atau saran daripada Pak Kapolri yang memang tiba-tiba membatalkan ya dari pihak kepolisian bahwa acara ini berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan yang terjadi pasca maupun sebelum daripada acara ini berakhir. Dan tiba-tiba melayang surat resmi dari UIN Wali Songo untuk membatalkan acara ini, saudara sekalian. Ada apa kira-kira? Nah, saran Dr. Sugeng itu ada dua sebenarnya. Yang pertama yaitu Kapolri mengambil alih, karena di mana kebebasan kita berpendapat dan kita merasa aman yaitu ketika kita berada di kantor kepolisian maupun dilindungi oleh Pak Kapolri. Nah, di dalam hal ini Dr. Sugeng menyampaikan saran yang kedua, sebaiknya Pak Kapolri mengambil alih bagian, lalu kemudian kira-kira debat ini diselenggarakan di lembaga kepolisian, karena kepolisian memiliki dua lembaga akademisi, yaitu di lembaga akademik kepolisian itu sendiri, dan yang kedua di PT IKA. Nah, jadi di sana ada dua tempat yang memang tersedia di polisi itu sendiri, yang
sangat cocok untuk menggelar daripada seminar ilmiah nasab ini. Di samping banyak solusi-solusi yang lain ya saudara sekalian. Dan Dr. Sugeng menyampaikan tadi luar biasa, yaitu Presiden Jokowi itu satu-satunya presiden yang membiarkan aparaturnya untuk membatasi eh, sebuah kebebasan berpikir, yaitu di kampus ya saudara sekalian. Nah, ini merupakan hal yang sangat mengejutkan kita saudara sekalian. Kenapa? Karena harinya cuma menghitung hari ya, hari hanya. Tapi kemudian tiba-tiba dibatalkan, ya itu merupakan suatu pertanyaan besar ya. Kira-kira kenapa tiba-tiba membatalkan? Apakah ini ex polisi atau oknum yang tiba-tiba mengaku sebagai Polri? Nah, kita tidak tahu ya. Mungkin itu nanti bisa diklarifikasi sama pihak daripada panitia deh yang mengadakan seminar itu saudara sekalian. Dan ada satu hal juga yang Dr. Sugeng sampaikan, yaitu pembatalan sepihak seakan-akan kerusuhan ada di Semarang padahal sanggup amankan 212. Nah, ini sempat menyinggung acara 212 ya Dr. Sugeng. Ya, betul sekali. Saya setuju. Kenapa? Karena kok bisa ya ada acara yang bisa kita bilang yang peminatnya itu tidak terlalu mayoritas saudara sekalian, tidak seperti apa ya, di antara politik calon yang lain seperti pilpres, pemilu secara umum, pilkada, itu dari masyarakat yang awam pun tidak sekolah pun itu akan ikut ambil bagian daripada itu. Beda halnya dengan seminar nasab ini. Ini merupakan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, itu kita bisa prediksi ya saudara sekalian. Kenapa? Karena yang ikut di acara seminar ini atau yang minat dengan seminar ilmiah ini, itu ya mungkin dari kalangan akademisi ya, seperti dosen, seperti mahasiswa. Ya, kalau kita lihat dari orang-orang yang secara umum ya, ya mungkin tidak terlalu berminat ya saudara sekalian. Nah, kok bisa Pak Kapolri atau Kepolisian Indonesia itu bisa atau sanggup mengamankan acara sebesar dan sedahsyat daripada acara 212 yang memenuhi Monas, bahkan tidak memenuhi daripada apa ya, Masjid Istiqlal untuk hari Jumatan pada saat itu, saudara sekalian. Tapi kenapa sekelas Win Wali Songo yang menggelar acara seminar sangat sederhana, yang masanya juga pun belum tentu tidak seramai yang daripada apa ya, demo 212 itu, aksi 212, sorry. Ya, tidak sebanyak itu. Tapi kenapa tiba-tiba batal gitu? Ini menimbulkan apa ya, kegelisahan di antara kita, terutama dari kubu Kiai Haji Maimuddin ya, yang serba salah ketika mengangan-angankan 10 September di Win Wali Songo acaranya, ya tiba-tiba dibatalkan. Akhirnya ketika dia sudah mengangan-angankan Kiai Haji Maimuddin untuk 10 September dan membatalkan di Robitoh Alawiyah yang kemarin diadakan tanggal 7, tiba-tiba dibatalkan. Nah, jadi itu serba salah saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja ya. Mungkin di pergantian Presiden Jokowi ini di bulan 10 kalau tidak salah ya, di Oktober, dipelantiknya daripada Pak Prabowo bisa lebih baik lagi untuk mengembalikan daripada kebebasan kita di dalam berpikir, berakademisi ya saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Salam takzim untuk Dr. Sugeng yang sangat mencerahkan kita. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.